Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada semua karena kasih Allah yang senantiasa melengkapi saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari kita puji Dia, kita agungkan Tuhan, sebab Dia layak terima pujian dan penyembahan kita. Haleluya. sebabnya Allah cari akan daku. Tunku tak tahu karena apakah Yesus telah tebus dosaku.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Senang saya bisa menyapa Bapak Ibu serta saudara sekalian dan berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan masih berikan kepada kita semua. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara dimanapun berada sedang menyaksikan tayangan ini, berarti Bapak Ibu Saudara sedang dalam keadaan baik dan terpelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu, biarlah selagi masih ada kesempatan bagi kita untuk kita beribadah kepada Dia dalam persekutuan saat ini, biar kita menyediakan waktu yang terbaik untuk kita menikmati dan menerima firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita masing-masing yang terambil dalam surat Roma. Surat Roma pada pasal yang ke-8, di ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Tema yang akan kita bahas pada saat ini adalah tinggal tetap dalam kasih Kristus. Sesuai dengan pujian penghantar firman tadi, bahwa kita mengasihi Dia. Kita mencintai Yesus selamanya karena Dia yang termanis dalam hidup kita. Baiklah, kita membaca terlebih dahulu di ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu pembacaan ayat kita
tidak asing lagi bagi kita semua. Bagaimana ayat yang ke-35 ini adalah sebuah ungkapan dari seorang hamba Tuhan yang telah mengalami hampir seluruh dari 7 istilah yang dipakai di ayat yang ke-35 ini. Bagaimana Rasul Paulus telah mengalami apa yang namanya penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya. Kecuali pedang yang belum dia alami. Mungkin nanti dalam periode berikutnya dia akan menghadapi pedang ketika berdiri di hadapan kekaisaran Romawi. Tetapi pada saat ini dia menyampaikan sebuah ungkapan yang merupakan pengalamannya secara pribadi. Yang juga kita bisa baca dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 dan seterusnya. Daftar aniaya, daftar penderitaan, daftar kesulitan yang dialami oleh hamba Tuhan ini. Tetapi bagaimana dia bisa melewati semuanya ini? Bahkan kalau kita melihat di ayat yang ke-36, di sini dikatakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Bapak ibu saudara, kutipan yang diambil dari kitab Mazmur ini seringkali diambil oleh guru-guru pengajar di Yahudi untuk menggambarkan bagaimana mereka menghadapi bahaya maut itu senantiasa tak terelakkan karena mereka memegang firman Tuhan. Dan Paulus katakan ini sebagai sebuah nasihat bagi kita saat ini yang sedang menghadapi satu kondisi yang berat. Tidak dapat dipungkiri, setiap kita, bahkan mungkin Bapak ibu saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini pun harus mengikuti program social distancing yang dianjurkan oleh pemerintah. Ini sesuatu yang berat bagi kita. Ada banyak hal yang mungkin juga sedang dihadapi oleh kita. Tetapi biarlah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Bahkan kalau kita membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya, khususnya di ayat yang ke-38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, setidaknya di ayat yang ke-38 dan 39, Paulus menambahkan kembali satu daftar yang bisa menjadi alasan untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Keadaan-keadaan yang secara alami bisa membuat kita menjauh dari kasih Allah, yaitu keadaan maut dan hidup. Seperti yang kita hadapi saat ini. Ancaman wabah pandemi COVID-19 menjadi momok yang menakutkan bagi setiap kita, tidak dapat dipungkiri. Lalu juga ada oknum, di sini dikaitkan dengan malaikat dan pemerintah di udara. Kemudian ada kenyataan atau kemungkinan yang ada sekarang ataupun yang akan datang. Yang keempat, ada satu tempat baik di atas maupun di bawah. Bahkan masuk pada kategori yang tidak terkatakan. Apa yang tidak terjangkau di atas sesuatu makhluk lain atau yang tak terelakkan. Tetapi Paulus mau katakan bahwa semuanya itu tidak dapat membuat dia terpisah dari kasih Allah. Kenapa? Asalkan kita tetap ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, saya membaca ayat ini menjadi satu kekuatan bagi saya. Walaupun secara pribadi mengalami keadaan yang berat, keadaan yang sulit, tak terelakkan oleh setiap kita. Tapi baiklah kita memegang janji ini. Selama kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, percayalah kita bisa melewati semuanya bersama dalam pertolongan Tuhan. Seperti yang ditegaskan di dalam ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara, Yesus Kristus anaknya adalah yang paling berharga di sorga. Tapi dia berikan buat saudara dan saya. Dan saya percaya kita pun akan lewati kondisi yang berat ini. Karena Yesus Kristuslah yang menjadi jaminan bagi kita. Puji Tuhan,
Sekian firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyikan dulu sebuah pujian, yaitu selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Karena berada di dalam Tuhan adalah sebuah keuntungan yang memberikan jaminan bagi kami. Walaupun ada banyak tantangan, aniaya, ancaman bahaya yang kami hadapi hari-hari ini, seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Tetapi dia memiliki satu keyakinan bahwa itu tidak bisa memisahkan dia dari kasih Allah. Tetapi yang sebenarnya adalah kasih Allah tidak akan terpisah dari kami. Sebab bukan kami yang mengasihi Tuhan lebih dulu, tetapi Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kami, di mana Engkau telah merelakan putra-Mu yang tunggal. Itu bagi dunia yang masih berdosa. Tuhan, terima kasih Engkau mengerti kekhawatiran kami, ketakutan kami menghadapi hari-hari ini. Tetapi kalau kami ada di dalam Yesus, kalau kami ada di dalam kasih-Mu, kami tahu, haleluya, Engkau pasti akan menolong kami. Sehingga kami dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, kami berdoa biar Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami, khususnya buat jemaat, untuk para pendengar dimanapun mereka berada saat ini. Engkau tahu apa yang sedang mereka hadapi.
kesulitan-kesulitan, dampak-dampak yang ditimbulkan akibat wabah ini Tuhan, tentu berat dirasakan oleh mereka. Tapi biarlah kami mau berdoa, kasih-Mu melimpah dalam hidup mereka. kasih-Mu dinyatakan lebih lagi Tuhan. Mungkin inilah saat yang menentukan bagi kami, untuk kami benar-benar menyandarkan hidup kami hanya kepada Tuhan, supaya kasih-Mu nyata bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami percaya ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari yang ada di hadapan kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan mengalaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.